sekolah minggu. Nah, sebelum kita memulai ibadah, kita harus siap. Siap apanya adik-adik? Siapin Alkitabnya, siapin buku ED-nya, siapin hatinya, dan siapin pikirannya. Jangan ada yang ngantuk. Udah mandi semua ya, supaya kita mau mulai ibadah kita. Kita persiapkan hati kita semua. Kita angkat pujian, kita bernyanyi. Hari ini harinya Tuhan. Mari bangkit berdiri. Anak-anak sekolah minggu, kita mau mulai ibadah kita. Sebelum kita mulai ibadah kita berdoa di dalam hati. Doa dimulai. Amin. Nah, adik-adik, kita akan bernyanyi lagi. Judulnya Saya Ajari Au Tuhanku. Adik-adik, anak sekolah minggu, mari kita bangkit berdiri. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Kubukakan dengan amin, tuluskan hati dengan yakin, memegang firman-Mu, curahkan roh-Mu supaya diteguhkan. Kami setia padamu. Amin. Adik-adik, kita mari baca hukum Tuhan, yang hukum Tuhan kelima. Hormatilah ayah dan ibumu, supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Maksudnya adalah kita harus takut serta setia kepada Allah. Sebab itu jangan kita bersikap remeh terhadap orang tua, terhadap pemerintah atau terhadap orang yang lebih tua.
jangan kita menimbulkan kemarahan mereka, tetapi hendaklah kita selalu menghormati dan mengasihi mereka, menuruti dan menyelami jiwa mereka, serta senantiasa berbuat baik kepada mereka. Marilah kita berdoa. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk melakukan segala perintah-Mu. Amin. Nah, anak-anak sekolah minggu masih semangat ya? Jangan ada yang gak semangat ya sayang. Semua harus semangat. Kita mau bernyanyi, kita buka buku ende kita nomor 167. Adik-adik, mari anak sekolah minggu, mari kita bangkit berdiri sama-sama mengucapkan doa pengampunan dosa. Dan ampunilah kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Kita buka Alkitab kita, yaitu epistel atau ayat hafalan buat adik-adik sekolah minggu yang tertulis dalam Titus 3 ayat 5. Mari kita baca bersama-sama. Pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya, oleh permandian-Nya kelahiran kembali, dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Itulah ayat hafalan kita pada minggu ini. Mari kita sama-sama mengucapkan doa. Berbahagialah orang yang mendengarkan akan firman Tuhan serta menyimpan di dalam hatinya. Amin. Anak-anak, jangan lupa untuk dihafalkan di rumah ya. Nah, kita bernyanyi lagi dari buku ende 162. Adik-adik, mari kita bangkit berdiri untuk mengucapkan pengakuan iman kita. Marilah kita mengaku iman kepercayaan kita bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, yang naik ke surga,
duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana ia akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang-orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Nah, adik-adik, karena sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan, kita akan angkat pujian kita dari buku ND Sekolah Minggu nomor 73. Baik, adik-adik sekolah minggu, kita akan mendengarkan firman Tuhan, maka persiapkan hati, persiapkan juga Alkitabnya. Kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Baik, mari adik-adik kita buka Alkitab kita. Nats yang menjadi khotbah untuk anak-anak sekolah minggu tertulis di dalam Yohanes pasal 21 ayat 15 sampai dengan ayat 19. Yohanes 21 ayat 15 sampai dengan ayat 19. Kita membacanya bersama-sama ya. Ngamang baca di sini, adik-adik juga baca di rumah. Kita mulai Yohanes 21 ayat 15 sampai dengan 19. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan, Engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri, dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu, dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki." Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, "Ikutlah aku." Demikian firman Tuhan.
Adik-adik sekalian, di minggu ini minggu keempat setelah Yesus bangkit dari kematiannya. Nah, dan nas kita menceritakan ketika Yesus sudah bangkit dari kematian, dia menjumpai murid-muridnya. Nah, sebelum nas kita lihat di sini kan, ada di situ di ayat 1 dan seterusnya itu Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya di pantai di Danau Tiberias. Nah, namun ini secara khusus dia bertemu kepada si Petrus. Mengapa Yesus mau bertemu sendiri-sendiri? Contoh, katakanlah kepada si Petrus ini. Nah, Yesus mau melihat jelas bagaimana nanti ketika Yesus terangkat ke surga, misi murid-muridnya bagaimana. Di sini diajak murid-murid itu untuk menjadi gembala domba. Siapakah domba yang dimaksud? Itu jemaat-jemaat Tuhan. Bagaimana Petrus, murid Yesus atau rasul yang kita sebut, menjadi pemimpin umat, bagaimana misinya, jelas atau tidak? Itu sebenarnya yang mau dilihat Yesus. Maka oleh sebab itu kita temukan di nas kita 3 kali Yesus bertanya, Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Lihat adik-adik, 3 kali Yesus mengatakan, Simon atau Petrus ya, apakah engkau mengasihi aku? Adik-adik sekalian, masih ingat enggak ketika ketika Yesus sebelum ditangkap ketika sudah ditangkap, si Petrus kan menyangkal Yesus 3 kali. Nah, sebelum ayam berkokok, engkau akan menyangkal aku 3 kali, kata Tuhan Yesus kepada si Petrus. Dan itu betul. Nah, dan di dalam nas kita sekarang Yesus 3 kali juga bertanya, apakah engkau mengasihi aku? Apakah ada kaitannya dengan 3 kali Petrus menyangkal Yesus? Sebenarnya itu mau diingatkan Yesus juga. 3 kali dia menyangkal, tetapi 3 kali juga Yesus bertanya, apakah engkau mengasihi aku? Mengapa sampai 3 kali? Itu sungguh-sungguh mau ditanyakan Tuhan Yesus bagaimana misinya nanti ketika Yesus tidak ada. Bagaimana misinya memberitakan firman Tuhan itu. Nah, dengan berkata demikian, apakah engkau mengasihi aku? Ada 3 hal yang perlu direnungkan. Ada 3 hal yang perlu untuk dipegang, dipeop, kata orang Batak. Disilatkan di dalam hatinya, maksudnya seperti itu. Supaya nantinya ketika Yesus ke surga, berangkat ke surga untuk menyediakan tempat bagi orang-orang percaya, siapa nanti yang memberitakan Injil? Nah, itu murid-muridnya termasuk si Petrus di sini. Nah, pertanyaan tadi yang sampai 3 kali, apakah engkau mengasihi aku? Ini yang perlu kita renungkan dari sana. Kalau Yesus bertanya, apakah engkau mengasihi aku? Yesus mau menguji ketulusan si Petrus. Nah, sekarang kalau Yesus bertanya kepada anak-anak sekolah minggu, anak-anak sekolah minggu Cikampek, apakah engkau mengasihi aku? Kalau Yesus bertanya demikian, dia mau menguji apakah engkau tulus mengasihi dia. Itu menguji ketulusan kasih kita. Mengapa demikian? Karena Tuhan tidak pernah memaksa seseorang untuk pemberita Injil, katakanlah demikian, seperti Petrus. Karena Tuhan juga tidak pernah memaksa kita, kamu harus jadi Kristen ya. Tidak. Tetapi kalaupun melalui orang tua kita menjadi Kristen, nah, ketika engkau mengenal Yesus, apakah engkau tulus mengasihi dia? Karena apa? Karena Tuhan kita itu dia tulus. Nah, seperti dikatakan di dalam Matius 22 ayat 35, kasihilah Tuhan Allahmu, ya kan? Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Sehingga dengan demikian ketika murid-muridnya mau memberitakan Injil, itu dia lakukan karena kasih, didorong oleh kasih kepada Tuhan. Ketika anak-anak sekolah minggu mau berbuat baik, berbuat kasih di tengah-tengah kehidupannya,
itu didorong oleh kasih kita kepada Tuhan yang mengatakan Tuhan telah mengasihi aku. Maka sebagai orang-orang percaya, anak-anak Tuhan yang dikasihi Tuhan, dia juga harus mengasihi orang lain. Terlebih mengasihi Tuhan kita. Dengan mengasihi Tuhan, kita akan dimampukan mengasihi juga orang lain. Nah kemudian Petrus, kata Tuhan Yesus yang kedua kali, apakah engkau mengasihi aku? Pertanyaan itu juga mau menguji perbuatan kita adik-adik sekolah minggu. Kalau itu ditanyakan kepada kita, ditanya yang kedua kali. Anak-anak sekolah minggu Cikampek, apakah engkau mengasihi aku? Pertanyaan kedua ya. Pertanyaan kedua itu mau menguji perbuatan kita. Maksudnya seperti ini. Saya mau berbuat sesuatu. Kita uji dulu, apakah ini dikehendaki Tuhan? Dosa enggak ya? Kan begitu. Kalau saya berbuat ini, salah enggak ya? Melanggar firman Tuhan enggak ya? Itu maksudnya. Maka ujilah segala sesuatu sebelum kita berbuat. Sebelum engkau melangkah, sebelum berbuat sesuatu, uji apakah ini sesuai dengan kehendak Tuhan? Apakah ini sesuai dengan firman Tuhan? Nah, jika dengan demikian adik-adik sekolah minggu, pertanyaan Tuhan Yesus kepada Petrus tadi dan juga kepada kita, apakah engkau mengasihi aku? Jika ya, jika kita mengasihi Tuhan, maka kita akan selalu menghindari perbuatan yang melawan kehendak Tuhan. Dan pertanyaan ketiga atau yang terakhir, Yesus bertanya kepada Petrus, Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Anak-anak sekolah minggu, apakah engkau mengasihi Tuhan Yesus? Pertanyaan itu mau menguji kesetiaan kita. Kesetiaannya seperti apa, Mang? Katakanlah ya, karena kita adik-adik sekolah minggu masih anak-anak. Apakah engkau setia kepada Tuhan? Setiap bangun kau berdoa? Ada enggak yang kadang berdoa, kadang enggak? Harus setia, tiap bangun berdoa. Mau tidur setia terus kepada Tuhan, berdoa. Mau makan setia juga, tetap berdoa. Kemudian dari mana kita lihat bukti kita setia? Setiakah adik-adik sekolah minggu mengikuti ibadah ini? Walau terkadang bosan ya, mungkin ya. Ya, bosan gak adik-adik yang live streaming terus? Udah rindu sama guru-gurunya? Nah, karena situasi ini, apakah engkau masih setia mengikuti ibadah yang dibuat oleh guru-guru sekolah minggu? Setia mengikutinya tiap minggu. Nah, kalau selama ini belum setia adik-adik, nah Tuhan Yesus bertanya, apakah engkau mengasihi aku? Aku mengasihi kamu Tuhan. Kita katakan demikian, namun engkau harus setia mengikuti ibadah ini. Ya, setiap minggunya ya adik-adik. Kemudian setia mengasihi orang lain. Jangan terkadang, ya. Kalau dia baik, baru kau kasihi dia. Kalau enggak baik, enggak kau kasihi. Kan seperti itu. Tetapi setia mengasihi orang, itulah bukti kasih kita kepada Tuhan. Maka ketika Tuhan Yesus bertanya 3 kali kepada Petrus di sini, Tuhan juga bertanya kepada kita adik-adik, apakah engkau mengasihi aku? Kita katakan, ya Tuhan, kami mengasihi kamu. Dengan mengatakan demikian, bahwa kita juga akan berjanji, kita akan tulus mengasihi Tuhan, kemudian kita akan selalu menguji perbuatan hidup kita apakah sesuai dengan firman Tuhan, kemudian kita akan setia. Kiranya Tuhan memampukan kita, Tuhan memberkati kita semua. Amin. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas firman-Mu yang menyapa kami di pagi hari ini. Firman-Mu Tuhan mengingatkan kami seperti Engkau bertanya kepada murid-Mu Simon Petrus. 3 kali Tuhan Yesus bertanya, apakah engkau mengasihi aku?
Demikian juga pertanyaan itu Tuhan dihadapkan kepada kami, terlebih kepada anak-anakmu sekolah minggu. Apakah kami juga mengasihi Tuhan? Bila ya, tentu kami sebagai anak-anak Tuhan yang percaya kepada anakmu Yesus Kristus akan senantiasa setia kepada Tuhan, senantiasa mengasihi Tuhan, dan juga menguji segala perbuatan kami. Apakah perbuatan kami sesuai dengan kehendak Tuhan? Ya Tuhan Allah kami serahkan hidup kami. Biarlah melalui roh-Mu kami senantiasa dituntun. Anak-anak Tuhan senantiasa dituntun, diajari untuk berbuat yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Berkati semua anak-anak sekolah minggu, adik-adik kami yang masih kecil, yang dalam proses pelajaran atau pendidikan. Biarlah Tuhan yang senantiasa menjagai anak-anak sekolah minggu HKBP Cikampek ini. Berkati juga Tuhan orang tua kami, apapun pekerjaan mereka, dimanapun mereka berada, biarlah Tuhan juga yang senantiasa menjagai dan memberkati mereka. Berkati juga Tuhan gerejamu HKBP Cikampek ini. Berkati juga Tuhan para guru-guru sekolah minggu kami. Berikan mereka hikmat kebijaksanaan yang daripada Tuhan, agar mereka senantiasa dimampukan, diberikan hikmat kebijaksanaan untuk memberitakan firman Tuhan kepada anak-anak sekolah minggu. Ampuni kami Tuhan akan segala dosa dan kesalahan kami, agar kami layak di hadapan Tuhan. Dalam Kristus Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anak, kita akan mengumpulkan persembahan. Jangan lupa dimasukkan ke celengan yang sudah dibagikan ya. Nah, kita akan bernyanyi. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Marilah kita sama-sama memohon di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa
dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Tuhan Allah memberkati kamu dan memelihara kamu. Kiranya Tuhan menerangi kamu dengan wajah-Nya dan dikasihkan-Nya lah kamu. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kamu dan mengaruniai kamu dengan damai sejahtera. Amin. Sampai jumpa minggu depan adik-adik. Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati. Dah.